Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung Terkini Tribun Lampung selengkapnya. MTQ ke-50 Lampung telah resmi dibuka, 700 peserta bakal berlomba. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung resmi dibuka pada malam kemarin oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Adapun acara pembukaan MTQ ke-50 Provinsi Lampung tersebut digelar di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung pada Selasa 10 Oktober 2023 malam. Sebagai informasi, peserta lomba MTQ ini mencapai 700 orang dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Seorang pengunjung MTQ di Bandar Lampung, Mai, berharap Lampung dapat mewakili Indonesia untuk MTQ Go Internasional. Pelaksanaan MTQ ini akan berlangsung hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Setiap kabupaten atau kota mengirimkan maksimal 58 kafilah. Dan pada tahun ini merupakan perebutan piala bergilir. Kementerian Agama selaku penyelenggara ini pun telah menyiapkan beberapa lokasi untuk tiap cabang perlombaan MTQ. Metro hadirkan Smart City di ajang Pekan Raya Lampung. Pemerintah Kota Metro membuka anjungan Kota Metro pada Pekan Raya Lampung 2023. Lokasinya sendiri berada di Kompleks Anjungan Daerah Pekarwai Halim, Bandar Lampung. Anjungan pemerintah Metro dibuka selama PRL 2023 digelar, yakni pada tanggal 6 hingga 21 Oktober 2023. Pemerintah Kota Metro membawa sejumlah pelayanan publik pada anjungannya. Beragam pelayanan publik meramaikan anjungan tersebut, di mana banyak masyarakat datang untuk mendapat pelayanan. Beberapa yang dihadirkan seperti layanan kesehatan, perizinan, dan juga kependudukan. Adapun layanan yang ditonjolkan merupakan layanan yang bersifat digital. Kepala Dinas Kominfo Metro Subehi mengatakan Kota Metro turut berpartisipasi pada pameran PRL 2023 dengan memamerkan produk layanan unggulan dalam bentuk digital. Sehingga Subehi mengatakan masing-masing OPD Metro akan memamerkan keunggulan masing-masing dalam pelayanan digital pada gelaran PRL di anjungan itu. Selain itu, pemerintah Kota Metro juga memamerkan beberapa produk kerajinan dari sampah daur ulang. Misalnya, ada tas, asbak, keranjang, dan vas bunga. Kerajinan tangan tersebut dihias dengan kreativitas sehingga memiliki bentuk yang indah untuk dilihat. Kebakaran pabrik pengolahan oleh bekas di Desa Serdang Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kebakaran di pabrik pengolahan oleh bekas di Dusun Kedaton 9, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan M. Sefri Basdian mengatakan pihaknya berhasil memadamkan api di pabrik pengolahan oli bekas di wilayah Tanjung Bintang. Tim Damkar Posko Tanjung Bintang yang mendapat laporan kebakaran tersebut langsung menuju lokasi. Anggota berangkat pada pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mengerahkan 1 unit kendaraan pemadam dari Posko Tanjung Bintang dan anggota pun tiba di lokasi sekitar pukul 1 dini hari. Api dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran di pabrik pengolahan oli bekas tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran di pabrik pengolahan oli bekas sejauh ini belum diketahui. Sefri mengatakan sumber api diduga dari korsleting listrik. Ia meminta kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tim Damkar Lampung Selatan selalu siap membantu untuk memadamkan api. Selain itu juga dapat membantu masyarakat dalam hal penyelamatan non-kebakaran, contohnya mengevakuasi, mulai dari evakuasi cincin, hewan peliharaan, dan lainnya.
3 hari hilang, nelayan di pesisir barat Lampung akhirnya ditemukan tewas. Nelayan yang hilang di perairan Tanjung Setia pesisir barat Lampung akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas. Koordinator Posar Tanggamus, Robi Rusli mendampingi Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah, membenarkan informasi tersebut. Dijelaskannya, pencarian tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 SRU atau SAR Rescue Unit. SRU 1 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu karet Basarnas, sementara SRU 2 serta SRU 3 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu jukung nelayan. Lalu sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan tubuh korban dalam keadaan mengapung dengan jarak 1,8 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dibawa ke rumah dulu untuk disemayamkan. Diberitakan sebelumnya insiden nelayan hilang saat mencari ikan kembali terjadi di wilayah perairan Pesisir Lampung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pesisir Barat Mirza Sahri menerangkan, nelayan yang hilang tersebut bernama Hendra Cipta, warga Bekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan. Dijelaskan korban pergi mencari ikan menggunakan perahu pada Senin 9 Oktober 2023 sekira pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Diduga kuat korban mengalami kecelakaan laut karena dihantam ombak besar. Menurutnya, insiden ini diketahui bermula saat warga menemukan perahu milik korban di pinggir pantai. Namun saat ditemukan, korban tidak ada di atas perahu sehingga diduga korban hilang terbawa arus. Mohon izin pimpinan melaporkan dari tim SAR gabungan yang melaksanakan pencarian di pesisir barat atas nama Hendra Cipta yang terseret arus di pantai Tanjung Setia. Dan alhamdulillah pagi ini pukul 07.30 tim SAR gabungan menemukan korban dengan keadaan meninggal dengan jarak 0,8 mil dari LKP. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Berita selanjutnya, warga keluhkan limbah bau menyengat dari rumah makan pecel lele di Metro. Limbah cair rumah tangga yang berasal dari sebuah rumah makan pecel lele di Jalan Ahana Sution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, dikeluhkan warga sekitar. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, aroma tak sedap sangatlah menyengat dari arah drainase tempat rumah makan tersebut membuang limbah cair bekas memasak. Marwan, warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah makan, mengaku merasa terganggu dengan bau limbah tersebut. Menurutnya, kondisi ini telah terjadi sejak 1 tahun lalu. Ia mengatakan, tindakan rumah makan itu dinilai sangat tidak manusiawi. Hal ini lantaran di sekitar lokasi drainase terdapat sejumlah pelaku usaha lain. Ia menambahkan, bengkel servis AC mobil pada malam hari digunakan untuk berjualan nasi goreng. Bau dari drainase tentu sangatlah mengganggu para pembeli. Marwan menuturkan limbah cair itu saat ini terlihat telah menumpuk. Ia mengaku telah menegur pegawai rumah makan tersebut beberapa kali. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan teguran tersebut. Mereka beralasan bahwa limbah itu merupakan urusan pemilik rumah makan. Kini, Marwan berinisiatif untuk menutup saluran drainase itu dengan menggunakan asbes dan sek. Hal itu dilakukannya untuk meminimalkan aroma tak sedap yang keluar. Jadi saksi kasus dugaan korupsi Kepala Inspektorat Lampung Utara diperiksa 9 jam lebih. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa Kepala Inspektorat Lampung Utara M. Erwinsyah selama 9 jam lebih. Erwinsyah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara tahun 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 10:30 hingga 20 waktu Indonesia Barat pada Selasa 10 Oktober 2023. Erwinsyah memenuhi panggilan Kejari dengan didampingi 2 penasihat hukumnya.
Saat dimintai keterangan, Erwin Syah mengaku ada 40 pertanyaan yang diajukan pihak penyidik. Namun, ia menolak menjawab materi pertanyaan. Kajari Lampung Utara M. Farid Rumdana membenarkan pemeriksaan terhadap Erwin Syah. Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan selama lebih dari 9 jam. Ia telah menerima laporan dari tim penyidik dan hasilnya sangat mendukung proses penanganan perkara tersebut. Bahkan dari hasil pemeriksaan ini, pihaknya akan terus melakukan pengembangan. Ia menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 saksi dalam kasus ini. Kendati demikian, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ia menegaskan kasus ini akan tetap berlanjut dan ia bakal bekerja secara profesional. Penanganan perkara ini tentunya. Dan tentunya hasil pemeriksaan ini kami akan terus melakukan pengembangan. Tentunya juga kami juga akan terus memeriksa dari ahli, nanti kemudian juga guna untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Barangkali itu sementara. Apakah ini saksi terakhir, Pak? Untuk sementara karena kami dengan tentunya dengan lembaga, dengan BPKP kami sudah koordinasi, dan untuk sementara mungkin ahli nanti juga akan kita periksa, dan koordinasi dengan BPKP sudah kami lakukan, dan ini menjadi bahan untuk hasil pemeriksaan seluruh saksi. Itu tentu akan menjadi bahan untuk tim yang akan menghitung kerugian keuangan negara. Pak Kejari, sebagai tersangkanya, Pak? Kira-kira, Pak? Sampai saat ini berapa saksi, Pak? Penetapan tersangkanya? Hari ini mungkin yang sudah kami lakukan pemeriksaan 38 saksi. Kapan penetapan tersangka, Pak? Sabar. Perkiraan. Ya. Ada kendala nggak, Pak? Ada kendala nggak? Tidak ada kendala. Ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman dengar selama ini bahwa perkara ini dipetieskan. Tidak ada. Ini berjalan. Buktinya kami periksa. Erwin sendiri sudah berapa kali diperiksa, Pak Kajari? Dalam proses penyidikan ini baru pertama ini diperiksa. Dari jam berapa tadi, Pak? Tadi mulai sekitar 10:30, kemudian dilanjutkan dengan isoma, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan, dan kami terus terang sangat-sangat memperlakukan setiap saksi yang diperiksa di sini diperlakukan menunaikan kewajibannya, yaitu sholat dan tentunya istirahat untuk makan. Tadi ini didampingi kuasa hukumnya, Pak, ya? Ya, tadi didampingi 2 orang penasihat hukum, dan juga kami juga sudah melihat surat kuasa. Pak Kajari, tadi di mungkin saya tidak akan menyampaikan materi daripada pemeriksaan hari ini. Yang jelas bahwa proses ini terus berlanjut, dan tentunya Baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.